Jet F-16 Turki hancurkan 2 pesawat tempur Armenia. Campur tangan angkatan bersenjata Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan semakin terlihat. Kabar terbaru yang muncul, jet tempur F-16 militer Turki berhasil menembak jatuh 2 pesawat perang Sukhoi Su-25 angkatan bersenjata Armenia. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, ajudan Presiden Azerbaijan Hikmet Hajiyev mengklaim 2 pesawat tempur Sukhoi Su-25 milik angkatan bersenjata Armenia jatuh di sebuah wilayah pegunungan Armenia pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Dugaan yang menyebut keterkaitan militer Turki dalam peristiwa itu tak lepas dari pernyataan pemerintah Armenia sebelumnya. Sehari sebelum pertempuran udara tersebut, Kementerian Pertahanan Armenia sembari pernyataan bahwa ada jet tempur Turki yang lepas landas dari pangkalan udara di Provinsi Ganja, Azerbaijan. Akan tetapi, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun. Altun mengecam tudingan Armenia yang dianggapnya menggunakan propaganda palsu. Klaim bahwa Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Armenia sama sekali tidak benar. Armenia harus mundur dari wilayah pendudukannya daripada menggunakan trik propaganda murahan, ujar Altun dikutip FIFA Militer dari Bloomberg. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga ikut membantah tuduhan Armenia itu. Dalam pernyataannya, Armenia dianggap telah mempublikasikan berita bohong dan menyesatkan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, juga mengecam tindakan militer Armenia tersebut. Tuduhan itu adalah fantasi lain dari mesin propaganda militer Armenia, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus di wilayah Nagorno-Karabakh. Selama hampir 2 pekan, dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim telah menghabisi 2.300 prajurit Armenia yang didukung tentara bayaran Angkatan Bersenjata Artsakh. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Azerbaijan juga mendapat dukungan penuh dari militer Turki. Sementara itu, konfrontasi antara negara Eropa, Azerbaijan, dan Armenia berpotensi menyeret Rusia dan juga Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Pasukan Azerbaijan dan Armenia terlibat dalam bentrokan sengit ketika konflik selama puluhan tahun atas sengketa wilayah meletus menjadi perang baru. Pertempuran itu melibatkan tank, artileri, dan juga pesawat. Rusia dan organisasi internasional termasuk NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa meminta kedua belah pihak untuk menghentikan perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Turki mendukung sekutunya Azerbaijan dan mengatakan siap menawarkan bantuan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan pemerintahan mobilisasi umum setelah menuduh Azerbaijan melakukan agresi yang telah direncanakan sebelumnya. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang juga mengumumkan darurat militer mengatakan dalam pidato yang disiarkan TV pemerintah, pasukan Armenia telah menduduki wilayah Azerbaijan dan kami akan mengakhiri pendudukan ini. Konflik telah pecah berulang kali sejak Armenia mengambil alih Nagorno-Karabakh dan 7 distrik sekitarnya dari Azerbaijan dalam perang setelah Uni Soviet runtuh pada 1991. Ratusan orang tewas pada 2016 sebelum Rusia menekan kedua belah pihak untuk melanjutkan gencatan senjata yang pertama kali di tengah pada 1994. Armenia dan Azerbaijan bentrok lagi di seberang perbatasan negara mereka pada Juli lalu. Konfrontasi tersebut berpotensi menyeret Rusia dan Turki, menambah ketegangan geostrategis antara mereka atas konflik proksi di Suriah dan juga Libya. Rusia memiliki fakta pertahanan bersama dengan Armenia dan pangkalan militer di republik itu. Sementara Azerbaijan menjadi tuan rumah latihan militer bersama skala besar dengan pasukan Turki bulan lalu.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kekhawatiran tentang konflik militer skala besar baru dan menyerukan penghentian permusuhan dalam panggilan telepon dengan Pashinyan, menurut pernyataan Kremlin yang dilansir Staff. Turki mendukung saudara-saudara kami di Azerbaijan dengan segala caranya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah dia berbicara dengan Aliyev. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas pertempuran itu dengan mitranya dari Turki Mevlut Cavusoglu, kata Kementerian Luar Negeri di Moskow dalam pernyataannya. Lavrov juga berbicara secara terpisah melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan, menekankan perlunya gencatan senjata segera, kata kementerian itu. Pipa minyak yang dioperasikan BP berjalan kurang dari 30 mil atau setara 50 km dari zona konflik yang membawa sebanyak 1,2 juta barel setiap hari dari Baku ke Ceyhan, Turki. Meskipun belum menjadi sasaran dalam konflik sebelumnya, jalur pipa tersebut mungkin rentan terhadap pergeseran apapun dalam pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan. Terlepas dari beberapa dekade mediasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia, kedua belah pihak tidak pernah menandatangani perjanjian damai Armenia, mengatakan hak Republik Nagorno-Karabakh yang tidak diakui secara internasional untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, sementara Azerbaijan mengatakan integritas teritorialnya harus dijunjung. Kali ini Azerbaijan mengatakan pihaknya memulai serangan balik setelah menuduh orang-orang Armenia melakukan penembakan terhadap posisi militer dan pemukiman sipil di dekat Nagorno-Karabakh. Armenia mengatakan Azerbaijan mulai membombardir di sepanjang garis kontak yang memisahkan kedua pasukan dan menembaki warga sipil termasuk di Stepanakert, ibu kota kawasan itu. Armenia harus secara serius membahas pengakuan kemerdekaan Nagorno-Karabakh sebagai tanggapan atas konflik baru, kata Pashinyan kepada anggota parlemen. Meskipun memberikan dukungan militer dan keuangan kepada Nagorno-Karabakh, Armenia telah menahan diri untuk mengakui kemerdekaan wilayah tersebut melalui pembicaraan puluhan tahun yang dipimpin oleh OSCE untuk mencoba merundingkan penyelesaian konflik. NATO khawatir. Dalam pernyataan OSCE menyerukan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi, NATO mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan pertempuran itu. Paus Franciscus juga menyerukan kepada para pemimpin Armenia dan Azerbaijan untuk menyelesaikan krisis tidak melalui penggunaan kekuatan dan senjata, tetapi melalui dialog dan negosiasi, dalam pidato dari Vatikan pada Minggu 27 September. Tentara Azerbaijan menggunakan tank, artileri, sistem rudal, dan pesawat untuk melawan posisi Armenia di dekat garis depan dan lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Armenia, kata Kementerian Pertahanan di Baku dalam pernyataannya yang dilansir Staff. Sebanyak 12 sistem anti-pesawat Armenia telah dihancurkan dan satu helikopter Azerbaijan ditembak jatuh, katanya. Pasukan Armenia menabrak 4 helikopter Azerbaijan, 10 tank, dan sekitar 15 drone, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia, Susan Stefanyan. Sedikitnya 16 tentara Armenia tiada dan lebih dari 100 lainnya cedera dalam pertempuran itu, kata Wakil Menteri Pertahanan Nagorno-Karabakh Artur Sargian dalam siaran langsung. Konflik tersebut terjadi setelah ketegangan antara kedua belah pihak meningkat tajam pekan lalu ketika Aliyev menuduh Armenia mengerahkan pasukan di dekat Nagorno-Karabakh untuk perang baru. Armenia membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai tidak berdasar dan menuduh Aliyev lah yang mempersiapkan perang. Pertempuran itu adalah perang melawan kemerdekaan, kebebasan, dan martabat kami, kata Pashinyan dalam pidato yang disiarkan di televisi negara itu. Orang-orang Armenia siap untuk perang itu. Pasukan Azerbaijan bertempur di tanah kami dan tidak memiliki klaim atas tanah siapapun, kata Aliyev dalam pidatonya. Kami akan menang karena tujuan kami adil, katanya.